Assalamualaikum. Hai semuanya. Kali ini kita akan mempelajari bab 5 yaitu tentang kalor. Tolong disimak dengan baik ya videonya agar kalian bisa memahami dan menjawab soal evaluasi dengan baik. Kalor atau panas merupakan bentuk energi yang dapat berpindah karena perbedaan suhu. Jadi, secara alamiah, kalor merupakan bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Sebelum abad ke-17, orang beranggapan bahwa kalor merupakan zat yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jika kalor merupakan zat, tentu mempunyai massa. Ternyata benda yang suhunya naik, massanya tidak berubah. Jadi kalor bukan zat. Satuan sistem internasional untuk kalor adalah joule. Selain itu, satuan kalor adalah kalori. Satuan kalori merupakan jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air sehingga mencapai kenaikan sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau jika dibulatkan menjadi 4,2 joule. Kalor dapat mempengaruhi perubahan suhu benda dan dapat juga mempengaruhi wujud suatu benda. Pengaruh kalor terhadap suhu benda yaitu yang pertama adalah suhu benda akan naik jika benda tersebut mendapatkan kalor dan akan turun jika kalor dilepaskan dari benda tersebut. Kenaikan suhu benda juga dipengaruhi oleh jenis benda tersebut. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat bermassa 1 kg untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, kalor jenis air 4200 joule per kilogram derajat Celcius, artinya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius adalah 4200 joule. Alat ukur kalor jenis adalah kalorimeter. Banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat sebanding dengan massa zat, kalor jenis zat, dan besar perubahan suhu. Hubungan banyaknya kalor, massa zat, kalor jenis zat, dan perubahan suhu zat dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q merupakan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda atau dalam satuan joule, M adalah massa zat yaitu kilogram satuannya, C adalah kalor jenis benda, satuannya joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius. Contoh, sepotong tembaga masanya 5 kg dengan suhu 20 derajat Celcius. Jika kalor jenis tembaga 390 joule per kilogram derajat Celcius, berapa kalor yang diperlukan untuk memanaskan tembaga agar suhu tembaga menjadi 100 derajat Celcius? Penyelesaiannya adalah diketahui M-nya 5 kg, C-nya 390 joule, dan delta T-nya adalah T2 dikurang T1, atau suhu akhir dikurang suhu awal, yaitu 100 dikurang 20, hasilnya adalah 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah Q, yaitu kalori dibutuhkan. Nah, jawab Q sama dengan M kali C kali delta T, yaitu 5 kali 390 kali 80 sama dengan 156.000 joule. Atau jika harus dirubah ke kilojoule, maka tinggal dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 156 kilojoule. Oke, pengaruh kalor terhadap wujud benda. Yang kedua, secara umum wujud zat adalah 3, yaitu padat, cair, dan gas. Zat mampu berubah wujud jika diberi kalor dari luar sistem atau melepas kalor ke lingkungan. Dari keenam wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis berdasarkan penyerapan atau pelepasan kalor. Yang pertama, perubahan wujud yang memerlukan kalor atau menyerap kalor, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud yang membebaskan kalor atau melepaskan kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan tiap satu satuan massa zat untuk mengubah wujudnya tanpa mengalami perubahan suhu.
Kalor laten dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kalor lebur, yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan tiap satu satuan massa zat untuk melebur pada titik leburnya. Dan kalor uap, yaitu banyaknya kalor yang dibutuhkan tiap satu satuan massa zat cair untuk menjadi uap pada titik didihnya. Sekarang kita lihat persamaan matematis dari kalor lebur. Ya, persamaannya adalah Q sama dengan M kali L, yang mana L-nya itu adalah kalor lebur atau dalam satuan joule per kilogram. Contoh soalnya, banyaknya kalor yang diperlukan untuk melebur 2 kg es pada titik leburnya jika kalor lebur es adalah 336.000 joule per kilogram adalah, penyelesaiannya diketahui dulu, yaitu M sama dengan 2 kg, L-nya yang mana kalor leburnya 336.000 joule per kilogram, ditanyakannya adalah Q kalau yang diperlukan, dan jawab Q sama dengan M kali L, yaitu 2 dikali 336.000, hasilnya 672.000 joule. Dan harus dirubah ke kilojoule, maka tinggal dibagi 1000, hasilnya adalah 672 kilojoule. Jika tadi kalor lebur, sekarang adalah kalor uap, yang mana persamaan matematisnya adalah Q sama dengan M kali U. U merupakan kalor uap, satuannya joule per kilogram. Contoh soalnya adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menguapkan 2 kg air pada titik didihnya jika kalor uap 2.260.000 joule per kilogram adalah, diketahuinya dulu, yaitu M sama dengan 2 kg, U-nya 2.260.000 joule per kilogram, ditanyakan Q, yaitu merupakan kalor yang diperlukan. Maka Q sama dengan M kali U, yaitu 2 dikali 2.260.000 sama dengan 4.520.000 joule. Dan dirubah ke kilojoule, maka dibagi 1000, hasilnya adalah 4.520 kilojoule. Nah, dua buah benda yang berbeda suhunya jika dicampur, maka benda yang bersuhu rendah akan menyerap kalor dan benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor. Sesuai dengan asas Black yang menyatakan bahwa besarnya kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas, atau Q lepas sama dengan Q terima. Jika dijabarkan, maka M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Yang mana M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalor merupakan salah satu bentuk energi dan dapat berpindah apabila terdapat perbedaan suhu. Apabila ditinjau dari cara perpindahannya, ada 3 cara dalam perpindahan kalor, yaitu yang pertama konduksi, suatu perpindahan kalor atau panas yang melalui zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, pada saat mengaduk teh panas, maka jika menggunakan sendok aluminium untuk mengaduknya, tentu sendok tersebut akan ikut panas. Yang kedua, jika kita memanaskan ujung batang besi di atas nyala api, maka ujung besi yang kita pegang lama-kelamaan pasti akan ikut merasakan panas. Beberapa zat atau benda berdasarkan daya hantar panas dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, contohnya seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan logam lainnya. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik, yaitu kain, kaca, kertas, plastik, kayu, dan lainnya. Sedangkan yang ketiga adalah semikonduktor, yaitu bahan dengan daya hantar panas atau daya hantar listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Contohnya adalah germanium, silikon, dan lainnya. Yang kedua adalah konveksi, yaitu suatu perpindahan kalor atau panas yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Contohnya yang pertama adalah pada saat memasak air, maka air di bagian bawah akan lebih dahulu panas. Pada saat air bawah sudah panas, maka akan berpindah ke atas. Hal ini terjadi karena perubahan massa jenis air akan terus terjadi hingga keseluruhan air mempunyai suhu yang sama.
Yang kedua adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Di malam hari, daratan akan lebih cepat dingin jika dibandingkan dengan laut. Hal ini berakibat udara panas di atas laut bergerak naik dan posisinya akan digantikan dengan udara yang lebih dingin dari daratan. Sehingga terjadilah angin darat yang berhembus dari daratan menuju laut. Yang ketiga adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya adalah matahari memancarkan panas secara langsung ke bumi yang bisa kita rasakan secara langsung. Yang kedua adalah pada saat kita sedang menyalakan api unggun dan kita berada di dekat nyala api, maka kita akan merasakan hangat. Terakhir yaitu pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada termos. Termos adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor dari dalam keluar atau sebaliknya. Sehingga suhu zat yang disimpan dalamnya dapat bertahan relatif lama. Dinding termos dilapisi perak untuk mencegah hilangnya kalor secara radiasi. Terdapat ruang hampa antara dinding kaca pada termos yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konveksi. Yang kedua adalah panci. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator seperti plastik untuk menahan panas. Dan yang ketiga adalah setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Misalnya besi, kuningan, baja, atau yang tahan karat seperti stainless steel. Adapun pegangan setrika biasanya terbuat dari bahan yang bersifat isolator seperti kayu, plastik. Tujuannya agar pegangan setrika tidak panas pada saat dipegang ketika kita sedang menyetrika. Sekian materi untuk bab 5 yaitu tentang kalor. Semoga kalian semua yang menyimak video pembelajaran ini bisa memahami materinya dengan baik dan bisa menyelesaikan soal evaluasi yang diberikan dengan hasil yang terbaik. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.